Ya baiklah, oke teman-teman. Jadi karena materi kita kan sempat terbolak-balik, seharusnya setelah kebinekaan itu langsung ke refleksi. Nah, namun tidak apa-apa karena kemarin ada beberapa kendala dari saya pribadi sehingga untuk mungkin sudah bosan ya bahas Karawa terus. Jadi untuk refleksi dua ini sebenarnya ada narasumbernya yaitu Ibu Fahria. Namun Ibu Fahria ini beliau sepertinya sibuk dan tidak dan hanya sempat saya wawancara saja. Namun beliau tidak siap untuk di video. Sepertinya beliau juga sudah tua sih ya. Jadi mungkin agak kurang kurang kesiapan. Jadi sehingga beliau hanya bersedia untuk berbagi kepada saya. Jadi saya wawancara langsung waktu itu ya. Lalu saya akan share di sini. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang sudah mengenal ya teman-teman sudah mengenal inovasi-inovasi kerajinan Karawa. Sekarang kita balik lagi ke ada lagi salah seorang narasumber Ibu Fahria ini. Beliau juga adalah dosen di Fakultas Pertanian di jurusan peternakan. Nah sebenarnya unik sekali ya karena Ibu Fahria dari peternakan Fakultas Pertanian ya membangun bisnis di bidang fashion. Sama dengan kemarin dengan Kak Priska juga itu dia dari pendidikan matematika juga malah lebih tertarik dengan fashion. Bisa jadi itu merupakan passion mereka gitu. Nah baiklah, di sini juga sharing sama juga ya sharing usaha. Kalau ini pakaian Karawa gitu. Nah, saya yang akan menyampaikan kepada teman-teman. Jadi pertama, jadi saya tuh kemarin kalau kalian ini namanya butik milik Ibu Fahria ini. Jadi awal mula usahanya Ibu Fahria ini adalah beliau itu hanya memiliki hobi ya. Jadi beliau memiliki hobi memakai pakaian Karawa saja. Jadi kalau tidak salah mulai Ibu ini tertarik dengan Karawa itu kalau tidak salah pada tahun 2005 ya, 2005. Jadi 2005 itu adalah awal dari pembentukan Fakultas Pertanian 2005 ya. Awalnya kami itu Fakultas Pertanian bergabung dengan Fakultas MIPA. Nah, kemudian kami memisahkan diri di tahun 2005 itu menjadi Fakultas sendiri Pertanian. Nah, dari 2005 itu Ibu Faria ini sudah menggemari memakai pakaian Karawa karena hanya sebatas itu ya, sebatas ya di pekerjaan saja, di kampus, kemudian di forum-forum resmi seperti itu beliau suka karena hobinya berarti otomatis beliau ini banyak sekali jenis dan macam dari pakaiannya itu saking hobi gitu. Nah lama kelamaan ibu ini cerita bahwa akhirnya orang-orang sudah mulai melirik kan ibu bagus ini ibu bajunya ini beda daripada yang lain. Apa yang membedakan bajunya ya sebenarnya ini fokus ke wanita sih kalau pria kayaknya ibu ini belum kebanyakan baju perempuan atau wanita. Nah, yang uniknya adalah beliau itu membeli bahan kain di Jakarta, kan. Jadi beliau itu ke Tanah Abang gitu. Beliau membeli bukan kain, baju yang sudah jadi tapi polosan. Nah, itu yang dibawa ke tukang sulam. Nah, dari situ dijual. Jadi kalau kemarin Kak Briska itu dia sudah ada memiliki yang menyulam sendiri, namun dia memiliki jahit ya, alat jahit kan di tempat produksi. Nah, namun Bu Faria ini tidak memiliki mesin jahit. Dia hanya memiliki toko dan mengambil barang itu langsung baju pakaian jadi baru di Karawang. Seperti contoh baju saya yang saya pakai waktu itu yang warna merah itu beli di Ibu tuh harganya sekitar 300-an. Nah, range harga dari 200.000 sampai 400 gitu. Nah, dari hobinya itu akhirnya beliau membeli banyak. Ya udahlah, jadi dipakai sendiri dulu awalnya. Lama-lama orang suka, akhirnya saya pengen juga. Akhirnya beliau coba deh, saya beli banyak, baru saya suruh Karawa, istilahnya suruh Karawa itu suruh sulam gitu ya. Setelah itu dijual, akhirnya menjadi usaha. Padahal ibu ini adalah seorang dosen gitu ya. Lalu, nah di sini seiring berjalannya waktu ya dari tahun 2005 sampai sekarang 2021, nah ibu ini juga telah jadi udah ada banyak inovasi-inovasi produk ya. Jadi samping pakaian mukena ya, ini mukena warna hitam, mukena, lalu ada bros, ini yang warna orange ini bros. Lalu di sini ada ini kalung bunga. Jadi kalau kalian tahu sapu tangan ya, sapu tangan
Ini dari sapu tangan gitu loh, kain segi 4 saja yang tipis biasa, lalu dilubang-lubangi, lalu diisi dengan benang. Di karao gitu, ini jilbab. Nah, sehingga, biasanya, apa namanya, dari rektorat atau dari fakultas memesan kepada ibu ini, kita mau ada acara ini, mau pesan yang kalung bunga." Sebenarnya peluangnya adalah sebenarnya sangat peluang ya, karena pasar dari ibu ini adalah di kampus dan pekerja, menengah ke atas ya. Nah, sehingga lebih gampang karena kalau di Gorontalo itu kan seperti kami sudah ceritakan kemarin bahwa di hari Kamis itu wajib pakai pakaian kerawang atau karao. Di samping itu kalau ada event-event, misalnya dress code itu paling mudah karao atau batik. Nah, tapi kan kalau batik itu kan sudah sering, nah eh, akhirnya semakin berkembanglah apa dress code karao aja gitu daripada batik yang sudah banyak juga menunjukkan khas dari Gorontalo, apalagi menyambut tamu-tamu. Ini adalah kalung bunga ya, kalung dari karao. Dan apalagi ya, ada juga masker ya, masker ini kalau membeli pakaian juga ada masker, cuma ini kayaknya dia tidak karao gitu, taplak meja dan lain-lain. Nah, nah ternyata, jadi ini saya bercerita. Nah ternyata ibu ini proses produksinya ini kan kalian sudah lihat ini kan pakaian jadi tuh, ini kan. Jadi bukan kain ya, jadi pakaian sudah jadi terus disulam. Kegiatan produksi ini ibunya memiliki 3 lokasi. Jadi kalau di daerah di Gorontalo itu kegiatan apa namanya tempat-tempat lokasi produksi kalau misalnya Anda mau bikin usaha, kemudian Anda pengen misalnya apa ya, misalnya baju ya, baju lalu Anda ingin di situ ada motif karaonya ya Anda harus pergi ke ke tukang sulam, penyulam yang kemarin kalau tidak salah itu 3 hari sampai semingguan gitu ya, tingkat kesulitannya ya. Nah, ibu ini memiliki kayak tempat-tempat buat beliau menyuruh sulam, tapi ibu-ibu rumah tangga di 3 lokasi Provinsi Gorontalo. Jadi ada di 3 daerah, namanya kalau tidak salah Batu Daat, terus Tapa dengan apa gitu. Ya, ada 3 lokasi. Itu dia. Jadi ibunya langsung membawa baju dan disulam. Lalu, nah terus untuk bentuk promosinya ini dilakukan sih hanya melalui Facebook saja, kemudian mengontak langsung atau apa namanya tahu dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Biasanya sih kalau di kampus, saya kurang tahu kalau di kampus Anda ada nggak dosen-dosen yang jual bawa tas atau bawa baju. Nah, kalau di kami itu sering banget dosen-dosen itu baik dosen ya kadang-kadang mahasiswa juga bawa produk mereka misalnya ini saya bawa baju silakan dibeli dan di Gorontalo tuh kita tuh masih ada namanya sistem kredit ya jadi dibayar 2 kali 3 kali gitu. Nah kebetulan Ibu Varia ini karena mungkin kerabat-kerabat dekatnya juga teman-teman yang saling membeli jadi beliau tuh menerapkan sistem kredit. Kredit itu istilahnya kita bisa bayar 2 sampai 3 kali selama 3 bulan atau kayak itu. Jadi ya memang sih sistem kayak gitu tuh lambat untungnya ya, keuntungannya lambat. Namun ya itu adalah salah satu cara agar produk mereka bisa laku. Seperti itu. Jadi di kami itu masih ada istilahnya kredit karena bajunya misalnya 400.000 dibayar 3 kali 2 kali boleh sama ibunya. Nah, lalu ini lokasi pemasarannya di rumahnya, di toko, namanya Gubuk ya, ini bukan Gubuk. Namanya Gubuk Karao atau melalui proses COD. COD tadi saya bilang ya dibawa ke kampus, kalau mau beli langsung aja ketemu ibunya. Ini ada baju-baju pakaian apa namanya yang dijual di tokonya langsung itu. Nah, lalu sudah slide terakhir. Jadi hambatan, nah ini baju-bajunya ya. Jadi hambatan dan tantangan adalah ceritanya bahwa yang hambatannya dari pelaku sulamannya, sedangkan tantangannya adalah target pasar. Jadi pelaku sulamnya ini ternyata tuh hanya ibu-ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan sampingan. Jadi menyulam mengkarau ini hanya pekerjaan sampingan mereka. Jadi kita tuh kadang-kadang tidak bisa memaksa mereka untuk kayak kejar target seperti itu. Karena mereka merasa ini cuma sampingan saya aja. Jadi di sela-sela tugas mereka sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga anak gitu. Nah, dan di Gorontalo itu memang masih belum ada kayak seperti saya jelaskan dulu ya kayak SOP atau suatu aturan yang mengatur secara resmi gitu kalau di pabrik sulaman karo ini seperti apa.
Jadi belum ada tuh. Jadi ya masih sistemnya itu kalau mau buka usaha kerawang, Anda punya toko, Anda punya kain gitu ya, kain mentah istilahnya. Nah, Anda tetap harus mencari penjahitnya. Nah, namun ada juga usaha lain yang ibunya cerita ke saya bahwa ada toko. Jadi toko orang Cina ya, toko Chinese gitu, toko oleh-oleh tapi khusus pakaian kerawang ini. Macam-macam produk kerawang sih, bukan cuma pakaian. Jadi ada sapu tangan, ada kemeja pria dan banyak. Nah, mereka itu langsung meng-hire tenaga kerjanya itu langsung kerja menyulam di situ. Nah, dengan catatan jadi ada satu usaha lain itu mereka langsung kayak mereka itu tinggal di situ di tempat produksi itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak salah, nah namun Ibu Varia belum berani melakukannya karena kan dia kan hanya sampingan juga kan ini dari tugas utamanya sebagai dosen. Namun ada katanya satu toko itu yang mereka langsung yang tukang sulam itu langsung didatangkan, langsung nginep di situ, langsung kerja di situ ya, tidur bermalam. Pokoknya kerjanya ya hanya menyulam itu seperti itu. Begitu. Ada juga yang kayak kemarin kalian pernah lihat contoh Pak Agus Lahinta, yang mahal itu yang jaket yang 700 ribuan itu loh. Nah, kalau itu juga saya tanyakan ke ibunya bahwa Pak Agus itu beliau juga sama dengan ibu ini. Jadi beliau mencari sendiri yang menyulam. Namun bedanya beliau sudah punya dijahit sendiri gitu pakaiannya rumah karau itu ya kalau tidak salah namanya. Begitu sih. Nah, lalu untuk target pasarnya, tantangan tentunya target pasar karena memang untuk penjualan pakaian-pakaian sudah Anda lihat ya pakaian-pakaiannya kan seperti pakaian ibu-ibu gitu ya. Tentunya target pasarnya menjadi tantangan bagi Ibu Varia ini sebenarnya karena dia masih berkisar di menengah ke atas atau ibu-ibu pekerja saja. Itu saja apa namanya? Itu saja masih mereka memanfaatkan sistem kredit ya, jadi pembayaran beberapa kali gitu ya. Nah, jadi itu tantangannya. Lalu tantangannya kayaknya pada saat COVID ini juga karena kemarin sempat banyak WFH, jadi ya sudah menurun. Jadi sehari itu biasanya ibunya bisa menjahit sebanyak 20 pieces ya pakaian. Nah, sekarang karena COVID beliau bilang hanya 5 hanya 5 atau 6 pieces saja. Gitu. Terus nah, berapakah yang dibayar kepada nah, ini juga adalah masih merupakan hambatan karena tantangan juga sih. Si yang menyulam itu misalnya hanya ukuran saya satu jilbab ya, satu buah jilbab begini. Nah, ini yang sebelah kanan itu tuh katanya hanya 10.000 loh. Jadi 10.000 saja per berapa hari gitu. Murah ya. Nah, jadi itulah juga tantangannya adalah belum ada standar atau SOP yang mengatur pendapatan dari pelaku sulaman ini. Makanya mereka ya itu melakukannya hanya sesuai dengan ininya saja, aktivitas mereka di waktu luang. Itu aja sih. Baik, itu saja materi kita pada siang hari ini. Yang mau bertanya atau sharing, boleh silakan atau mau bahas yang lain juga boleh. Assalamualaikum Iya, Ibu. Boleh. Oke. Oke, Kak Ikram. Alfia mungkin ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Kak Ikram. Halo Ibu. Aku agak beda sih nanyanya. Sih aku lebih penasaran sama bagaimana Ibu mewawancara tokoh ini soalnya Ibu mendapatkan informasinya sangat konkret gitu. Terus Olivia jadi penasaran gimana sih Ibu bisa menggali informasi sebanyak itu. Oke. Terima kasih. Makasih ya. Saya langsung jawab aja ya. Jadi karena kan teman. Jadi ibu ini adalah teman saya juga, tapi ibunya memang sudah berusia 50-an ke atas kayaknya. Nah, kebetulan beliau ini juga tuh sempat waktu periode rektor sebelumnya itu sebagai kayak di bagian humas direktorat. Jadi kami itu sering kerja bareng pertama. Terus karena sering ketemu ya di kampus. Terus ya saya langsung ke rumahnya saja dan cerita langsung dari pokoknya ya cerita secara gamblang seperti apa sih Bu. Sama ibunya itu sebenarnya saya mau video kan, cuma beliau
aduh nggak usah mungkin sudah tua juga ya, katanya agak malu, maksudnya nggak usah di video, agak nggak pede gitu kalau di video, jadi ya sudah saya wawancara begitu saja sih ini. Ya karena sudah teman. Kalau pertanyaannya kayak gimana? Karena Oke. tugasnya juga kayak gitu ya, maksudnya kayak belajar Spank, Ignas, karena dia kuliahnya administrasi bisnis. Nah, terus kalau nanya langsung sama toko atau sama penjual, ngomongin tentang strength, weakness, pasti baca kok rasanya nggak terlalu menjawab ya, atau mereka menghindari untuk menjawab itu meskipun teman gitu loh, Bu. Oke. Nah, itu kayak gimana ya? Oke. Duh, sorry ya, ini agak-agak. Nah, jadi, nah caranya kalau kita tuh mau wawancara, mungkin teman-teman juga kalau mau penelitian nanti, kita tuh jangan berdasarkan textbook. Jadi ajak ngobrol dulu. Misalnya ini, oh Bu, ini berapa ya? Saya langsung tanya harganya berapa, terus apa aja tuh saya foto dulu tuh. Jadi saya foto dulu. Jadi oh ya ini. Jadi mereka langsung excited gitu kan. Habis saya foto, terus saya kan sudah bikin janji dulu kan? Kita sudah bikin janji dulu. Setelah itu ketemu sudah disiapin. Jadi kita ngobrol. Saya tanya awalnya dari pengalaman dulu ya. Pengalaman. Jadi bukan pengalaman. Awal mula. Jadi ceritain Bu. Ibunya juga bingung, kamu ini sebenarnya mau nanya apa sih? Udah nggak usah formal. Memang kadang-kadang narasumber tuh ya itu dia tadi ya, kalau kayak nomor 1, apakah yang itu? Nah itu tuh mereka biasanya tidak bisa all out. Nah sehingga saya tanya dulu, saya minta diceritain Bu, awalnya gimana sih sampai jadi usaha kayak gini? Sudah kan, habis itu terus selanjutnya produknya apa aja, terus habis itu penjualannya kemana, terus habis itu saingannya apa aja gitu. Nah nanti kadang-kadang ibunya itu narsum itu sudah langsung cerita panjang lebar, jadi tuh tinggal dari kita sendiri yang memilah-milah. Lebih bagus direkam sih, di recorder gitu, voice recorder aja kalau memang sungkan ini. Sehingga kalau sudah cerita secara utuh, secara tidak langsung tuh kita sudah dapat semua informasi gitu sih, via pengalaman juga. Kalau kami itu sering wawancara petani kan, apalagi petani itu kalau saya di bidang kami ya dengan Kak Ikram, petani itu kan kadang-kadang juga kalau kita kasih buku, kita kasih angka tuh nggak mau, menghindar. Memang apalagi kalau tidak ada kayak misalnya uangnya ya atau fee atau apa gitu yang menjanjikan. Nah saya tuh pernah ya, jadi saya ajak, ayo sini kita ngopi dulu. Jadi ada dulu di tempat di kelompok tani itu ada kayak warung kopi ya, saya ajak ngopi, terus boleh saya tanya-tanya Pak? Oh boleh. Nah, jadi kita tuh sambil ngobrol sambil kita mengikuti aktivitas mereka seperti itu. baik Bu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama Via. Cuma karena ini ibunya sudah teman, jadi ya mungkin lebih mudah. Oke, tadi kayaknya ada lagi mungkin. Kayaknya tadi Vita mungkin. Iya Bu, mohon maaf Bu, ya. tadi masih minum Bu. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Sharing-sharing aja sih Bu, kalau di Madura itu kan juga ada Bu pakaian khas seperti batik gitu loh Bu. Nah, marlenaan begitu Bu, marlena yang kayak itu loh Bu. Kalau adat Jawa itu, kalau misalnya ada apa ya Bu ya? Apa ya kalau di Gorontalo Bu ya? Ada setiap daerah, terus ada perayaannya selalu memakai baju adat begitu. Nah, tapi kalau di sini saya akan bercerita tentang batik Bu. Kenapa Bu ya, kalau di Madura juga enggak beda jauh sama di situ Bu, sama di Gorontalo. Artinya sangat minim sekali maksudnya itu usaha yang punya keahlian itu tuh tidak ibarat kata seperti sudah dibiarkan saja gitu Bu, enggak ada wadahnya untuk untuk dijadikan satu terus dipublish dan lain sebagainya. Jadi di Madura khususnya di pedalaman itu seperti itu Bu. Jadi kesusahan, hambatan dan tantangannya tuh sama seperti yang diceritakan sama Ibu di Gorontalo. Jadi saya berpikir bahwa rupanya memang karena kami atau daerah kami masih kampung begitu ya, dan adanya kami di sini untuk generasi penerus bangsanya, dan generasi milenial lebih harus dapat
mempublish Ibu itu. Ya, jadi ternyata memang ya di daerah lain juga kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya juga sama dengan cerita dengan Kak Briska kemarin. Jadi bahwa kita tuh memang sulit untuk mengajak orang yang mereka tuh punya skill, tapi mereka tuh tidak mau berkembang. Nah, itu kan masih banyak kan kayak gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, ketika kita tawarkan, ayo Bu, tolong dibikin ini dibayar sekian. Gajinya kan, uangnya yang dikasih itu kan kecil. Misalnya cuma 5 pakaian, 10 ya paling maksimal. Jadi istilahnya mereka mikirnya, mana untungnya. Jadi kadang-kadang orang tuh, itulah susah mengubah mindset ya. Mungkin masyarakat di perkampungan atau pedesaan betul sekali. Jadi mereka tuh maunya lihat mana untungnya dulu, berapa nih saya akan dapat. Kadang-kadang minta di depan dulu, baru habis itu dilaksanakan. Nah, itulah juga kendala sama dengan kalau mungkin teman-teman yang perikanan atau pertanian ya, mungkin ada kayak pernah terjun bersama penyuluh atau apa kan kadang-kadang petani juga kalau kita kasih sesuatu yang baru atau yang ini kan mereka agak sulit menerima karena mereka sudah punya pengalaman sendiri gitu. Jadi itu juga sih tantangannya. Selain ini ada juga di kami itu produk eceng gondok ya. Eceng gondok dari tas eceng gondok gitu. Itu juga kemarin mahasiswa tuh sempat beberapa yang belajar. Jadi akhirnya mahasiswa kita yang suruh ke sana, mereka yang belajar dengan masyarakat yang punya skill itu, seperti itu. Jadi karena kalau ketika masyarakatnya mau kita ajak kerjasama, mau kita ajak join kayak bisnis atau apa gitu, memang lebih sulit. Kecuali mungkin kita tuh berpengaruh, mungkin kita punya uang yang amat sangat banyak sekali dan bisa menjamin mereka seperti itu kan ya. Betul. Ya itu benar juga tantangan sih ya. Begitu. Nah, sehingga kalau kemarin ada beberapa ide-ide kalau dari kemarin Kak Briska itu karena dia juga pengen kasih inovasi kayak tas dari Karawa dan lain-lain. Nah, beliau juga itu mengeluarkan effort ya, yaitu dia harus ada perjanjian dulu dengan tukang sulamnya itu, terus akhirnya dia juga harus membeli beberapa peralatan jahit kan. Nah, untuk lebih memudahkan seperti itu sih. Terus ya di endorse ke artis-artis itu kan kemarin diceritain terus apalagi ya setiap ada kesempatan yang mau ke luar negeri atau seperti ini kegiatan Nusantara ini nah itu teman-teman yang bergerak di usaha-usaha Karawa itu memanfaatkan momen itu gitu ya begitu. Ada lagi? Lalu untuk yang refleksi berapa ini? Refleksi 2, terus refleksi 3 itu tentang kue. Jadi untuk refleksi 3 itu minggu depan Sabtu. Gimana kalau saya dengan Kak Ikram tuh berdiskusi, kalian presentasi aja kali ya, presentasi kuenya yang kemarin. Ulangi Bu, bagaimana Ibu? Untuk pertemuan untuk refleksi 3, minggu depan Sabtu, teman-teman mempresentasikan aja kuenya kemarin. Apakah kita pilih, apakah semua nanti kita diskusikan. Jadi refleksi 3 kita isi dengan presentasi aja dengan kue khas kalian masing-masing biar kayak hidup gitu, biar kita juga tahu oh ini. Nah, kemudian untuk refleksi 4 baru ada nanti narsum tentang pangan dan makanan tradisional gitu. Ya, bagaimana? Iya Ibu, boleh Bu. Tapi kalau dipilih saja nggak masalah Bu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, apalagi ya? Adakah sebelum kita ke teknis-teknis yang mengganggu? Ibu, saya belum absen. Iya, oh ya, untuk absen itu sudah kemarin sih Yongki ada? Yongki nggak ada. Jadi kemarin tuh kalian sampai malam ya bisa ya? Kayaknya sekarang kayaknya sudah bisa sampai malam. Coba dicek lagi. Sudah saya cek Bu sampai 2359. Oke, baik. Lalu yang untuk absen manual, oh ya, jadi teman-teman yang absen manual itu kemarin kan sudah berbayar akhirnya finally. Cuma
sudah habis limit gitu. Jadi saya ganti aplikasi. Nanti sebentar saya akan share. Jadi nggak apa-apa ya ngisi dari kemarin, rapel gitu dari kemarin. Yang pakai tanda tangan. Karena memang dananya kan belum turun juga. Terus sebenarnya sudah ada juga ya beberapa yang luring ya, kayaknya teman-teman kalian. Iya, Bu. Iya, sudah ada yang luring ya. Nah, kalau tidak salah itu juga masih ditalangi dananya seperti apa. Jadi kita tunggu saja kebijakan dari kampus. Absen itu terus yang ini cuma ngisi laporan aja. Kalau refleksi inspirasi itu nggak ada tugas yang gimana-gimana sih, cuma ngisi laporan di tabel PDF itu aja ya. Batasnya sampai hari Minggu minggu depan. Iya, Ibu. Ibu izin Bu mau menginformasikan. Itu kan yang kemarin itu kue ya Bu ya. Saya bikinnya jajan Bu. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Boleh jajan, boleh kue. Iya, Bu. Kue sama jajan tuh bukan sama ya? Kalau jajan beda Ibu kalau menurut saya. Jadi kalau jajan itu seperti cemilan apa ya? Kalau kue itu ada kue basah kering, gitu ya. begitu, kue basah ya. Terus kalau jajan itu lebih cenderung jajanan milenial seperti itu loh Bu. Ya, iya. Tapi ada juga jajanan pasar. Jadi jajanan pasar, jajanan milenial ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Oke. Nggak ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada saya akan akhiri. Sudah Ibu, cukup. Ibu mungkin satu lagi untuk absen. Kita jadi perlu isi yang Google Form dan JJ itu gitu. Yang JOT sudah cukup, jadi sudah saya rekord yang kemarin tuh kalau nggak salah sampai di kebinekaan 6 ya, 6. Nah, jadi untuk yang kemarin kan yang belum absen adalah inspirasi 2 sama yang hari ini. Jadi JOT nggak usah diisi, yang Google Form juga nggak usah karena absennya harus pakai tanda tangan sih. Ya. Jadi nanti tunggu infonya ya, nanti link yang baru saya akan kasih. Ada juga sih yang ini, ada juga sih teman-teman dosen yang lain itu mereka itu jadi tanda tangannya itu di tanda tangan dulu, di foto, lalu di copy. Gitu, apa gitu aja ya kita. Terus pakai link. Jadi jadi tanda tangannya itu jadi sudah ada form, terus kalian isi, terus tanda tangannya di copy, terus di scan. Ada kayak gitu juga. Soalnya saya tuh kemarin saya sudah bikin ya linknya sama Yongki kemarin, tapi ternyata dia tidak bisa muncul. Jadi akan saya utak-atik dulu. Kalau nggak gitu ya kita pakai absen manual. Enak yang tanda tangan langsung itu loh Bu. Iya ya, yang aplikasi aja ya kalau gitu ya. Iya kalau bisa Ibu. Ya sudahlah kalau gitu nanti akan saya kabari. Jadi absennya sekarang di Spada aja dulu ya. Baik Bu. Baik, oke itu saja teman-teman. Kembalikan ke Kak Ikram. Ya baik, terima kasih Ibu. Nah, teman-teman juga terima kasih. Semua ditutup Bu. Ya. Ya baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman dalam pertemuan refleksi 2. Insya Allah kita bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi. Insya Allah dalam keadaan yang sama, dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Iya Ibu, makasih Bu, makasih Kak.